Kembali di Kompas Siang, Saudara. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 pada sidang putusan Senin kemarin. Hakim Ketua Soehartoyo menyebutkan salah satu yang dipertimbangkan adalah dalil Anies Muhaimin yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi tidak beralasan menurut hukum. MK juga mengatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Capres-Cawapres. Sementara dalil Ganjar Mahfud soal penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran juga tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya akan menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan menurut rencana akan dilakukan Rabu 24 April besok pada pukul 10 pagi sesuai dengan rapat pleno Komisioner KPU RI. Menurut aturan, Komisi Pemilihan Umum harus mengumumkan penetapan pemenang Pilpres paling lambat 3 hari setelah putusan sidang sengketa Pilpres dibacakan MK. KPU paling lambat 3 hari ya. Paling lambat 3 hari sudah harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, KPU memilih tanggal 24 April 2024 dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi hari Rabu. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Gedung Mahkamah Konstitusi dan rekan Riksi Valencia di Gedung KPU RI Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Gedung MK. Masni, hingga saat ini apa langkah selanjutnya dari Hakim MK setelah membacakan putusannya kemarin? Iya, dari Hakim Konstitusi ini sudah menyerahkan berkas putusan dan juga salinannya kepada para pihak, ini termasuk dari pihak termohon. Ini berarti dari Mahkamah Konstitusi ini sudah selesai untuk pada perkara PHPU Pilpres 2024. Di mana memang kita ketahui kemarin dari Mahkamah Konstitusi ini juga sudah membacakan putusan dari PHPU Pilpres 2024, di mana putusannya itu menolak semua gugatan yang digugat oleh para pemohon, yaitu dari Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Dan dalam gugatannya itu tersebut disebutkan bahwa dari gugatan Anies Imin yang ditolak yaitu
Yang pertama adalah diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Ini disebutkan oleh Hakim Konstitusi bahwa ini tidak beralasan menurut hukum. Dan juga untuk dalil mengenai adanya nepotisme hingga cawe-cawe Presiden Jokowi soal putusan MK yang menyatakan bahwa adanya batas umur dari capres dan juga cawapres yang ikut berlaga pada Pilpres 2024 ini juga tidak beralasan menurut hukum, di mana dari putusan ini tidak ada dari berbagai para pihak yang menyatakan keberatan setelah dilakukannya pemutusan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan selain itu pun dari gugatan Ganjar Mahfud juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan disebutkan oleh Hakim Konstitusi bahwa semua gugatan yang disampaikan oleh pihak Ganjar Mahfud ini juga tidak beralasan menurut hukum. Selain itu pun dalil-dalil yang dibacakan ini juga juga ini tentunya soal dugaan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan juga masif, mulai dari pembagian bansos, pengerahan PJ kepala daerah hingga adanya keterkaitan presiden secara langsung dengan salah satu cawapres seperti itu. Dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan tentunya berdasarkan dari bukti dan juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Namun dari bukti yang juga saksi yang ada ini terdapat tidak bisa meyakinkan hakim seperti itu untuk menyatakan adanya kecurangan pada rangkaian dari Pilpres 2024. Dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 diantaranya ini menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion, yaitu dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dan juga Eni Nurbaningsi dan juga Arief Hidayat. Dari Saldi Isra ini menyebutkan soal adanya ketidaknetralan PJ kepala daerah yang mengakibatkan pemilu ini menjadi tidak jujur dan juga adil. Dalil politisasi pansos dan juga mobilisasi aparat ini beralasan menurut hukum, menurut Saldi Isra, dan juga seharusnya MK ini memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Dan sedangkan dari Hakim Eni ini menyebutkan bahwa pemberian bansos oleh Presiden ini menjelang pemilu berdampak pada peserta pemilihan karena adanya ketidakadilan seperti itu. Dan ada pejabat yang berkelindan dalam pemberian bansos di beberapa daerah. Sedangkan untuk Hakim Arief sendiri ini menyebutkan bahwa pemilihan ulang ini di beberapa daerah seharusnya dilakukan, yaitu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, serta Bali dan juga Sumatera Utara. Dari sidang PHPU Pilpres 2024 ini tentunya kita ketahui menjadi atensi masyarakat. Atensi masyarakat ini sangat besar, mulai dari banyaknya pembicaraan di mana-mana tentunya, dan juga banyaknya amicus curiae yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa amicus curiae yang berkaitan dengan PHPU Pilpres inilah yang menjadi terbanyak yang pernah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan totalnya lebih dari 40 amicus curiae yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, mulai dari akademisi, mulai dari organisasi mahasiswa dan juga tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga ini juga disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Namun tentunya memang selama rangkaian sidang PHPU Pilpres 2024 ini dari para pihak ini juga mendatangkan berbagai saksi gitu, termasuknya ada 4 menteri yang menjadi saksi pada sidang PHPU Pilpres 2024. Namun setelah dibacakannya hasil sidang kemarin dari kedua belah pihak, maksudnya kami dari kedua pemohon, baik itu Anies Imin dan juga Ganjar Mahfud, sudah menerima hasil putusan ini, sudah menerima hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan juga selanjutnya ini akan diserahkan kembali ke KPU, di mana dari berkas-berkas salinan ini juga sudah diserahkan ke KPU, dan selanjutnya ini dari Hakim Konstitusi akan berfokus dan juga berpindah pada PHPU calon legislatif 2024, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dari Gedung MK. Lalu kita akan sapa rekan Triksi Valencia yang saat ini berada di Gedung KPU RI. Triksi, hingga saat ini menurut rencana KPU akan melakukan penetapan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada esok hari pukul 10. Lalu seperti apa persiapannya?
Iya, Juno, kalau kami melihat dari pagi tadi sebenarnya sudah ada beberapa persiapan seperti misalnya pengamanan. Dari pengamanan depan gedung KPK atau KPU maksud kami, Komisi Pemilihan Umum, sudah ada beberapa penjagaan di gerbang, lalu kemudian juga masuk ke dalam juga sudah ada beberapa petugas dari kepolisian untuk yang dijaga atau yang sudah dipetakan untuk berjaga di beberapa titik untuk pengamanan baik pada hari ini maupun juga esok hari. Namun kemudian kami melihat belum terlalu banyak terkait dengan pengamanan, tapi tidak menutup kemungkinan esok hari akan ada penambahan pengamanan, Juno dan juga saudara, terkait dengan prosesi penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024. Nah, selain itu yang kami juga lihat adalah tim advance dari pasukan pengamanan presiden yang juga sudah datang dan melihat ruangan. Nantinya akan ada prosesi di lantai 2 gedung KPU, Juno dan juga saudara. Nah, kami melihat juga tadi sudah ada beberapa tim dari tim pasukan pengamanan presiden atau pas pampres yang turun dari lantai 2, kemudian juga berjalan menyisir gedung KPU untuk bisa memastikan pemetaan juga terkait dengan prosesi esok hari seperti apa dari awal sampai akhir, dari mana prosesnya, tahapan-tahapannya ketika datang, mengikuti acara sampai selesai acara. Nah, itu yang tadi kami juga sempat tanyakan kepada pasukan pengamanan presiden yang melakukan pemetaan ataupun juga penyisiran untuk acara esok hari, Juno dan juga saudara. Nah, selain itu juga kalau kami pastikan lagi ke anggota atau dari Komisi Pemilihan Umum bahwa besok hari itu bukan hanya dari pasangan calon nomor urut 2 ataupun juga Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dan koalisinya yang bisa hadir ke tempat ini, tapi juga ada paslon 01 dan juga paslon 03 yang turut diundang. Tapi apakah kemudian keduanya baik dari paslon 01 atau 03 ini akan hadir, kita akan nantikan esok hari, Juno dan juga saudara. Tapi yang jelas adalah untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dipastikan akan hadir esok hari, dan juga partai-partai koalisi yang juga mewakili ini nanti akan juga hadir untuk melihat seperti apa penetapan dari presiden dan wakil presiden terpilih 2024 pada esok hari pukul 10 pagi, Juno dan juga saudara. Itu setidaknya sudah dikonfirmasi baik dari wakil ketua TKN maupun juga sekretaris TKN yakni Ahmad Muzani dan juga Nusron Wahid pada kemarin saat press conference. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana penetapan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini mengikuti juga dari ketentuan ataupun juga peraturan KPU, di mana 3 hari setelah dari putusan Mahkamah Konstitusi ini maksimal harus dilakukan penetapan dan dipilih esok hari, Juno dan juga saudara. Jadi besok Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan hasil rekapitulasi nasional yang menunjukkan bahwa ada 96,2 juta suara atau 58,6% suara sah nasional yang memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Setelah penetapan nantinya pada 20 Oktober 2024 pada hari Minggu akan dilangsungkan pelantikan ataupun juga pembacaan sumpah sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dari Gedung KPU RI Jakarta, dan juga sebelumnya jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sesaat lagi, saudara, seorang ibu hamil ditemukan tewas di sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang bersembunyi di Lampung. Tak terima dilecehkan, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan nekat menyiramkan air keras ke seorang pria. Akibat perbuatannya, ia justru ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka.